Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai Introduction to Data Analytics in Accounting pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Vicky Fendi. Baik, sebelum memasuki presentasi hasil RMK, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Afirlita Fitri Aulia dengan NPM akhir 158. Yang kedua ada Amelia Anindjas dengan NPM akhir 224. Yang ketiga ada Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226. Yang keempat ada Nadifa Aisyah dengan NPM akhir 247. Dan yang terakhir ada Aliuni Fitri Dwi Rahayu dengan NPM akhir 257. Pada slide pertama ini membahas mengenai Extract, Transform, and Load atau yang biasa disingkat ETL. ETL adalah proses persiapan data sebelum data tersebut dianalisis, yang terdiri dari yang pertama ada extract, yaitu mengambil data dari sistem sumber manapun tergantung kebutuhan. Lalu yang kedua transform, membersihkan dan menyeragamkan data. Jadi data yang diambil sebelumnya akan disamakan formatnya agar konsisten. Lalu yang terakhir load, itu menyimpan data ke data warehouse. Tahap pertama dari proses ETL adalah extracting data. Dalam extracting data terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama memahami kebutuhan data. Sebelum kita mengambil data, kita harus menentukan dulu tujuan dari analisis. Ketika sudah menentukan tujuan dari analisis, kita juga harus mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dan di mana aja sumbernya. Data perusahaan biasanya disimpan di beberapa tempat. Yang pertama ada di data warehouse. Data warehouse adalah data terstruktur dan siap dianalisis. Jadi yang terdapat dalam data warehouse hanya data yang sudah terstruktur dan siap dianalisis. Lalu ada data mart. Data mart ini bagian dari warehouse, fokusnya ke satu topik aja. Contohnya data akuntansi, ya isinya akuntansi aja. Lalu ada data lake, itu isinya semua jenis data, baik yang terstruktur, semi terstruktur maupun yang sama sekali tidak terstruktur. Di dalam data lake bisa ada dark data, yaitu data yang tersimpan tapi tidak dianalisis. Lalu ada juga data swarm. Data swarm ini data yang tidak dikelola dengan baik, jadi datanya kacau dan sulit untuk digunakan. Supaya datanya jelas, kita juga menggunakan metadata. Metadata itu adalah data tentang data. Lalu yang kedua juga kita membutuhkan kamus data. Kamus data ini isinya mengenai penjelasan istilah dari isi dalam data. Dan yang terakhir adalah primary key. Primary key itu untuk memastikan setiap data unik. Setelah kita memahami kebutuhan data, kita masuk ke tahap mengekstrak data. Data yang diambil dari sistem sumber yang relevan akan siap diproses lebih lanjut di tahap berikutnya. Dalam proses ini ada beberapa hal teknis penting, yaitu yang pertama data owner atau orang atau fungsi yang bertanggung jawab atas data. Kita harus dapat izin sebelum mengekstrak. Lalu ada flat file. Flat file itu adalah file teks yang menyimpan data dari satu atau beberapa tabel. Lalu ada delimiter, itu adalah karakter pemisah antar data, misalnya pipa, koma, atau tab. Lalu ada text qualifier, yaitu adalah tanda awal dan akhir data agar delimiter di dalam data tidak membingungkan program. Yang ketiga yaitu verifikasi kualitas ekstraksi data dan dokumentasi apa yang telah dilakukan. Nah, setelah data diekstrak, praktik terbaik adalah memverifikasi bahwa ekstraksi telah akurat, disetujui, dan lengkap. Nah, kontrol pemrosesan batch dapat berguna untuk memverifikasi kualitas data. Misalnya, menghitung jumlah catatan dalam kumpulan data yang diekstrak dan membandingkan jumlah tersebut dengan jumlah catatan dalam data sumber yang memberikan beberapa bukti bahwa ekstraksi telah selesai.
Nah, langkah verifikasi tambahan yang digunakan oleh auditor adalah melakukan kembali ekstraksi data untuk sampel catatan dan membandingkan hasil ekstraksi data yang lebih kecil dengan hasil ekstraksi data yang lengkap. Nah, jika data sama baik dalam sampel maupun hasil ekstraksi data lengkap, hal itu memberikan bukti bahwa proses ekstraksi telah dilakukan dengan benar. Praktik terbaik ekstraksi data terakhir adalah membuat kamus data atau diksionari data yang baru dan berisi semua informasi tentang bidang-bidang dalam ekstraksi data. Selanjutnya ada transforming data atau mengubah data. Nah, terdapat 4 langkah dalam proses transforming data ini. Yang pertama ada memahami data dan hasil yang diinginkan. Langkah pertama dalam mentransformasi data adalah memahami data yang diekstrak dan hasil data yang diinginkan setelah proses transformasi selesai. Nah, penting juga untuk memahami spesifikasi data yang telah ditransformasi, termasuk format file data yang seharusnya digunakan setelah transformasi data. Kemudian, tingkat detail yang harus diberikan, cara penyaringan data untuk dianalisis. Nah, yang kedua ada standarisasi, struktur, dan bersihkan data. Nah, pada bagian ini termasuk bagian yang memakan waktu lama dalam proses transformasi data. Transformasi data melibatkan kombinasi teknik yang hampir tak terbatas untuk memastikan data tersebut berkualitas tinggi, akurat, dan lengkap, sehingga membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan berkreasi dalam memahami dan berbagi sebuah masalah yang ada dalam data. Yang ketiga ada memvalidasi kualitas data dan pemenuhan persyaratan data. Data dapat mengandung kesalahan sejak awal perekaman. Mengingat kompleksitas proses transformasi, mudah juga untuk memasukkan kesalahan selama proses ini. Oleh karena itu, sangat penting memvalidasi data setelah ditransformasi untuk memastikan data tersebut bebas dari kesalahan. Langkah yang terakhir yaitu dokumentasi proses transformasi. Nah, langkah terakhir dari proses transformasi adalah memperbarui kamus data sekali lagi. Seringkali individu yang berbeda mengekstrak, mentransformasi, dan memuat data. Oleh karena itu, mendokumentasi perubahan yang dilakukan di antara setiap langkah dalam proses sangat penting bagi orang berikutnya dalam proses tersebut. Kemudian ada loading data atau memuat data. Setelah data terstruktur dan dibersihkan, data siap diimpor ke dalam alat analisis apapun yang digunakan. Jika data telah ditransformasikan dengan benar, proses ini biasanya relatif cepat dan mudah. Namun, beberapa pertimbangan penting saat membuat data. Yang pertama yaitu data yang diubah harus disimpan dalam format dan struktur yang tepat yang dapat diterima oleh perangkat lunak penerima. Yang kedua, ada program mungkin memperlakukan beberapa format data secara berbeda dari yang diharapkan. Penting untuk memahami bagaimana program baru akan menginterpretasikan format data, karena beberapa format data diperlukan berbeda dari yang diharapkan. Menginterpretasikan hasil secara teori, interpretasi hasil dari alat analitik. Kita cukup menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh analitik atau visualisasi tersebut. Namun, dalam praktiknya, interpretasi hasil bisa jauh lebih rumit. Interpretasi hasil membutuhkan penilaian manusia. Seringkali manusia membuat kesalahan atau menginterpretasikan hasil dengan cara yang keliru. Salah satu cara umum orang salah menafsirkan hasil berkaitan dengan korelasi dan sebab akibat. Korelasi menunjukkan apakah dua hal terjadi pada waktu yang bersamaan, sedangkan sebab akibat menunjukkan bahwa terjadinya satu hal akan menyebabkan terjadinya hal kedua. Sebagai contoh yaitu pertimbangan sebuah perusahaan di Idaho yang menjual perlengkapan salju musim dingin. Pada bulan Juni yang panas, mereka memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran besar-besaran selama 6 bulan ke depan untuk mengiklankan lini perlengkapan salju mereka. Menghabiskan lebih banyak uang setiap bulan untuk beriklan. Pada akhir tahun, di tengah musim dingin, perusahaan tersebut membandingkan penjualan mereka. Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengeluaran iklan dan pendapatan penjualan perlengkapan salju dan menemukan korelasi positif. Artinya semakin banyak uang yang dihabiskan untuk iklan, semakin banyak juga perlengkapan salju yang terjual. Seseorang mungkin
tergoda untuk menyimpulkan bahwa kampanye pemasaran menyebabkan penjualan perlengkapan salju. Ini mungkin benar atau mungkin juga tidak. Data ini tidak dapat menentukan apakah penjualan perlengkapan salju disebabkan oleh atau hanya berkolerasi dengan kampanye pemasaran. Penjelasan alternatifnya adalah peningkatan penjualan dari Juni hingga Desember disebabkan oleh perubahan musim di Idaho dari musim panas ke musim dingin. Datanya musim dingin mungkin menyebabkan lebih banyak orang membeli perlengkapan salju bahkan tanpa iklan. Dalam kasus ini, kita harus berusaha menafsirkan hasil secara objektif, memastikan bahwa sepenuhnya memahami apa yang dimaksud. Hasil analisis tersebut berarti, hal ini membutuhkan pelatihan dan praktik untuk dilakukan secara efektif. Selanjutnya, berbagi hasil. Berbagi hasil analisis data dengan orang lain sering disebut sebagai penceritaan data atau bercerita. Penceritaan data adalah proses menerjemahkan analisis data yang seringkali kompleks ke dalam istilah yang lebih mudah dipahami untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Penceritaan dapat membantu menyederhanakan sebuah kompleksitas yang terlibat dalam proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Untuk menceritakan kisah data yang sukses, pertama-tama ingatlah pertanyaan yang memulai proses analitik. Komponen kedua dari penyampaian cerita yang efektif adalah mempertimbangkan audiens. Komponen ketiga adalah penggunaan visualisasi data. Visualisasi data adalah penggunaan representasi grafis data untuk menyampaikan makna. Visualisasi data adalah cara ampuh untuk berkomunikasi dengan cara cepat dan efektif. Visualisasi data yang sukses merupakan gabungan antara seni dan sains. Aspek seni dan visualisasi berkaitan dengan pemahaman bagaimana orang lain akan menafsirkan visualisasi tersebut, menggunakan kreativitas atau penyampaikan pesan dan membuat visualisasi data yang indah. Aspek sains dan visualisasi berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip dasar desain yang baik. Prinsip-prinsip desain visualisasi yang baik meliputi yang pertama, memilih jenis visualisasi yang tepat. Yang kedua, menyederhanakan penyajian data. Yang ketiga, menekankan hal-hal yang penting. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyajikan data secara Terapkan analisis data yang tepat. Analisis data terbagi menjadi 4 kategori, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif. Analisis deskriptif adalah informasi yang dihasilkan dari pemeriksaan data untuk memahami masa lalu. Artinya, analisis deskriptif ini membantu menjawab pertanyaan apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi. Perhitungan rasio akuntansi seperti pengembalian investasi atau margin kotor adalah contoh dari analisis deskriptif. Yang kedua yaitu analisis diagnostik. Dibangun di atas analisis deskriptif dan mencoba menjawab pertanyaan mengapa ini bisa terjadi. Jenis analisis ini berupaya untuk menentukan hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah peningkatan anggaran TI dalam suatu organisasi ini meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas karyawan? Lalu ada analisis prediktif. Analisis prediktif adalah informasi yang dihasilkan dari analisis yang berfokus pada prediksi masa depan. Analisis ini menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh analisis prediktif adalah peramalan peristiwa masa depan seperti harga saham atau nilai tukar mata uang. Lalu analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah informasi yang memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya terjadi. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan. Contoh analisis preskriptif adalah pembuatan algoritma yang memprediksi apakah individu atau perusahaan akan membayar kembali pinjaman mereka dan kemudian memberikan rekomendasi tentang apakah pinjaman tersebut harus diperpanjang atau tidak. Analisis preskriptif juga dapat diprogram untuk pengambilan tindakan dalam kasus pinjaman. Pinjaman dapat diberikan tanpa perlu campur tangan manusia untuk meninjau permohonan. Untuk menjadi ahli di semua bidang analitik data, diperlukan pelatihan lanjutan dalam statistik, ilmu komputer, dan matematika, serta pengetahuan domain di bidang seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, dan juga pemasaran. Karena luasnya cakupan interdisipliner yang dibutuhkan dalam analitik data, biasanya individu menguasai bidang tertentu dan kemudian memiliki pemahaman yang lebih umum tentang bidang lain sehingga mereka dapat mencari ahli bila diperlukan. Selanjutnya saya akan membahas additional data analytics consideration.
Jadi materi ini membahas dua hal penting dalam analisis data, yaitu otomatisasi proses analitik dan pemahaman bahwa analisis data tidak selalu menjadi alat yang paling tepat untuk mengambil keputusan. Oke, yang pertama ada otomatisasi dalam analisis data. Jadi, otomatisasi adalah penggunaan mesin atau perangkat lunak untuk melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Nah, otomatisasi tidak hanya terjadi di bidang manufaktur, tetapi juga dalam akuntansi, bisnis, dan proses analitik. Nah, dalam prakteknya, otomatisasi dapat dilakukan melalui yang pertama ada RPA atau Robotic Process Automation untuk tugas-tugas berulang berbasis aturan. Nah, RPA sendiri adalah perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk secara otomatis melakukan tugas di berbagai aplikasi seperti yang dilakukan layaknya manusia. Lalu juga ada teknologi lanjutan seperti machine learning, artificial intelligence, dan juga komputasi kognitif. Nah, otomatisasi sendiri banyak digunakan untuk mengotomatisasi proses ETL atau extract, transform, dan load. Yang selanjutnya untuk menghasilkan laporan secara otomatis. Yang ketiga ada menyediakan dashboard dan data real time. Yang keempat ada mengurangi kesalahan manusia. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, namun tidak semua tugas cocok untuk diotomatisasi. Aktivitas yang paling cocok adalah yang berulang, stabil, berbasis aturan, dan memakan waktu. Nah, otomatisasi juga harus diuji dan dipantau secara berkala agar tidak menimbulkan kesalahan sistem yang berdampak besar. Selain itu, aspek manusia perlu dipertimbangkan kembali karena karyawan sering merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan. Nah, idealnya otomatisasi digunakan untuk mengurangi pekerjaan rutin sehingga manusia dapat fokus pada tugas-tugas yang bernilai tambah. Nah, selanjutnya adalah analisis data tidak selalu menjadi alat yang tepat. Nah, walaupun analisis data sangat penting dalam pengambilan keputusan, namun data tidak selalu mencerminkan seluruh aspek yang relevan. Ada faktor-faktor seperti intuisi, pengalaman, etika, dan nilai moral yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Nah, untuk contoh yang diberikan menunjukkan bahwa analisis data bisa saja menyarankan tindakan yang menguntungkan secara finansial, misalnya penipuan dengan resiko tertangkap rendah, tetapi keputusan tersebut tetap salah secara etis. Oleh karena itu, keputusan bisnis tidak boleh hanya berdasarkan data, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, saya akan membahas ringkasan kasus Ashton dan SNS. Nah, dalam kasus ini, Ashton juga ingin meningkatkan kemampuan analitik perusahaan SNS dengan cara melatih seluruh karyawan memiliki pola pikir yang analitis, lalu mengajarkan cara mengekstrak, mengubah, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ringkasan kasus dari Ashton dan SNS. Nah, dalam kasus ini, Ashton ingin meningkatkan kemampuan analitik perusahaan SNS dengan cara yang pertama, dengan cara melatih seluruh karyawan memiliki pola pikir yang analitis. Lalu yang kedua, mengajarkan cara mengekstrak, mengubah, menganalisis, dan menyajikan data. Lalu yang ketiga, membangun struktur data baru yang berupa data lake, data warehouse, dan juga data mart. Yang keempat, yaitu dengan mendesain ulang laporan agar lebih relevan dan real time. Yang terakhir adalah untuk mengotomatisasi proses pelaporan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya sendiri adalah menjadikan perusahaan lebih proaktif dalam mengelola data, bukan hanya reaktif terhadap masalah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep Centaur atau kolaborasi manusia dan mesin. Nah, dari contoh pertandingan catur antara manusia dan komputer, disimpulkan bahwa hasil terbaik bukan berasal dari manusia saja atau mesin saja, melainkan dari kombinasi keduanya. Nah, dalam dunia bisnis, kolaborasi antara manusia dan teknologi akan menjadi modal terbaik untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya adalah otomatisasi dan analisis data memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan. Namun, teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia. Keputusan terbaik dihasilkan dari kombinasi antara data, teknologi, intuisi, pengalaman, dan juga etika.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.